Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali kepada teman-teman channel Garuda Perang Official dimanapun kalian berada ya. Saya doakan semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusannya, dikabulkan semua doa-doanya dan dipanjangkan umurnya ya. Amin 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 ya robbal alamin. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan membawakan untuk episode yang ke-18 dari serial Joko Samudro ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru datang, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Garuda Perang Official. Dan bagi teman yang baru mampir ke video ini, diharapkan teman-teman untuk menonton dari episode ke-1 ya, supaya teman-teman tidak bingung dengan alur ceritanya ya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya ya teman-teman ya. Singkat cerita, kini telah terlihat Joko Samudro bersama Ratu Cempoko telah duduk di pelaminan. Tidak banyak yang mengikuti prosesinya, hanya kalangan prajurit siluman serigala yang terlihat. Sosok Joko Samudro pun kini terlihat berubah bentuk menjadi sosok siluman serigala. Kakang Samudro, hari ini adalah hari yang paling membahagiakan untukku. Apakah Kakang juga bahagia, Kakang? Tentu saja nih mas, tentu saja aku sangat bahagia. Namun aku ada hal yang ingin aku pertanyakan kepadamu nih mas. Apakah Nimas akan menyetujuinya? Apa itu, Kakang? Coba Kakang berbicaralah padaku. Setelah proses resepsi ini, izinkan aku 1 minggu untuk bersemedi nih mas. Sediakanlah ruangan khusus untukku dan jangan ganggu aku sama sekali dalam waktu 1 minggu. Mendengar perkataan Joko Samudro, terlihat wajah Ratu Cempoko sangat kecewa. Terlihat tangannya meremas-remas gaunnya, menahan kekesalannya. Kenapa nih mas? Kenapa Nimas Cempaka terlihat sangat tidak senang? Apakah Nimas Cempaka tidak mengizinkan nih mas? Bukan begitu, Kakang. Hanya saja, kenapa harus sekarang, Kakang? Kenapa Kakang tidak menundanya beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi, Kakang? Aku tahu apa yang kamu pikirkan nih mas. Namun hal ini sangat mendesak bagi kakang, ucap Joko Samudro sambil tangannya membelai rambut kepala Dewi Cempoko. Kakang berjanji nih mas, setelah kakang selesai bersemedi, kakang akan menemani Nimas Cempaka sepanjang hari. Kemanapun Nimas Cempoko pergi, kakang akan temani. Apa yang sebenarnya Kakang cari dalam pertapaan? Kalau yang Kakang cari adalah ilmu kesaktian, Kakang tidak perlu takut. Mintalah kepada Bopo. Bopo memiliki cara singkat untuk meningkatkan ilmu kesaktian Kakang dan tenaga dalam Kakang. Saya yakin tenaga dalam Kakang akan naik beberapa kali lipat. Kita cuma butuh beberapa tumbal nyawa manusia, Kakang. Nanti aku akan perintahkan beberapa prajurit untuk mencarikan tumbal tersebut. Gila, sungguh gila wanita ini. Mana mungkin aku menumbalkan nyawa manusia hanya untuk bertambah kuat, ucap Joko Samudro di dalam hatinya. Hati-hati dalam menjawabnya, Samudro. Jangan sampai dia merasa curiga kalau kamu ternyata tidak dalam pengaruh
darah leluhur mereka. Carilah alasan yang tepat, Samudro. Baik Nogosari, untung saja kamu ingatkan. Aku hampir lupa Nogosari. Obrolan Samudro dan Nogosari di dalam alam bawah sadar. Kenapa Kakang Samudro? Kenapa Kakang Samudro bengong? Tidak nih mas, Kakang hanya merasa sangat beruntung memiliki istri seperti dirimu nih mas. Sudahlah cantik, pengertian lagi. Meronalah pipi Cempoko mendapatkan pujian dari Samudro. Nih mas Cempoko, Kakang merasa ada yang masih kurang sempurna dalam penyatuan darah leluhur loh nih mas. Kakang ingin menyempurnakannya dulu agar di masa depan Kakang bisa lebih stabil lagi nih mas. Apalagi saat ini wujud Kakang masih berwujud serigala, belum kembali ke wujud manusia nih mas. Apa nih mas, mau Kakang seperti ini terus? Tidak mengapa Kakang. Kalau Kakang berwujud serigala, aku juga akan berwujud serigala. Bagaimana ini Nogosari? Wanita gila ini sangat sulit untuk dikelabui Nogosari. Begitulah, kalau betina sedang birahi, Samudro, tidak ada salahnya kamu malam pertama dulu dengannya. Jangan bercanda kamu Nogosari. Dari awal niat kita hanya untuk mengelabui mereka dan berhasil menyelamatkan diri. Kamu jangan lupa misi kita ini seperti apa. Tapi menurutku dia cantik juga loh, Samudro. Sayang sekali bila dilepaskan begitu saja. Dulu, waktu aku dalam masa kejayaanku, aku bisa bermain dengan 4 naga betina semalaman, Samudro. Aku bukan laki-laki hidung belang sepertimu Nogosari. Sekarang kamu bisa bilang begini karena kamu belum lama turun gunung, Samudro. Kelak, bila sudah terbiasa dengan dunia luar, aku yakin kamu akan dikelilingi oleh banyak wanita cantik, Samudro. Kakang Samudro, kenapa Kakang banyak melamun? Apakah Kakang ada masalah yang penting Kakang? Sehingga di hari bahagia kita ini, Kakang tidak bisa menikmatinya Kakang. Tidak nih mas Cempoko, bukan seperti itu. Aku begitu bahagia. Hanya saja aku teringat dengan ayah dan ibuku nih mas. Andai mereka di sini menemaniku, aku yakin mereka akan sangat bahagia memiliki menantu secantik dirimu nih mas. Kalau seperti itu, bagaimana kalau kita sama-sama menjemput mereka Kakang? Di mana mereka sekarang? Aku memiliki ajian langkah serigala angin. Jarak yang jauh mampu aku tempuh dalam waktu singkat. Oh iya, ini kesempatan baik untuk mengundang Eyang kemari dan meminta Eyang untuk menyelamatkanku. Tapi aku malu sama Eyang. Masa baru turun gunung sudah minta bantuan Eyang? Aku pasti akan ditertawakan oleh Eyang. Ucap Joko Samudro di dalam hatinya. Nih mas Cempoko, percaya atau tidak terserah padamu nih mas. Aku tidak pernah melihat mereka semenjak aku bayi nih mas. Selama ini aku hanya dirawat oleh kakek angkatku nih mas. Kalau begitu, kita jemput kakekmu Kakang. Berhubung hari ini sudah malam, besok pagi saja kita jemput dia Kakang. Baiklah nih mas. Besok pagi kita jemput sama-sama kakekku kemari nih mas. Singkat cerita, acara resepsi mereka malam itu pun telah selesai. Tiba waktunya bagi kedua pengantin untuk menghabiskan malam panjangnya di kamar pengantin. Ketika Samudro dan Cempoko telah berada di kamar mereka berdua, terlihat
Joko Samudro sangat canggung. Dia bingung mencari alasan apa lagi untuk menghindari desakan Cempoko. Kakang Samudro, sudah beratus-ratus tahun aku selalu menunggu hari ini. Hari yang begitu membahagiakan untukku, Kakang. Banyak sekali pangeran dari bangsa siluman yang berniat untuk melamarku. Namun, aku menolaknya, Kakang. Aku tidak suka dengan cara mereka memandangku, Kakang. Terlihat mata mereka sangat liar, seolah-olah melihat seekor bangsa buruan yang sudah siap-siap untuk menerkamku. Aku sangat jijik, Kakang. Namun, berbeda denganmu, Kakang. Kamu begitu kuat, berwajah tampan. Kamu tidak mudah tergoda denganku. Padahal, aku sudah mengeluarkan aji pemikat tingkat tinggi. Aku percaya bahwa hatimu begitu bersih dan tidak ternoda dengan hawa nafsu duniawi, Kakang. Hal itulah yang membuatku begitu tertarik dan jatuh cinta padamu, Kakang Samudro. Mulut wanita ini begitu licin. Aku harus bagaimana untuk mencari cara agar lepas dari cengkeramannya malam ini. Aku takut aku akan terikat semakin erat kalau sampai terjadi hubungan dengannya, ucap Joko Samudro di dalam hatinya. Tiba-tiba Dewi Cempoko terlihat begitu liar. Dia memeluk dan menciumi Joko Samudro. Nafasnya terdengar berat, menahan hasratnya. Makin bingunglah Samudro dibuatnya. Tiba-tiba Samudro memiliki ide untuk lepas dari cengkraman Dewi Cempoko. Joko Samudro melepaskan racun api dari tubuhnya dan membuat dirinya terbakar. Samudro pun berpura-pura kesakitan dan berteriak-teriak meminta tolong kepada Cempoko. Melihat hal itu, Cempoko pun menjauh dari tubuh Joko Samudro. Dia begitu ketakutan dan tidak terasa air matanya pun menetes. Dia begitu sedih melihat suaminya terbakar seperti itu. Nimas Cempoko, tolong aku Nimas. Kenapa tiba-tiba aku terbakar Nimas? Bantu aku Nimas. Baik, Kakang bertahanlah, Kakang Samudro. Aku akan memanggil Bopo, Kakang. Kakang tunggu sebentar ya, Kakang. Segera Dewi Cempoko pun berlari menuju kediaman Boponya. Setelah Dewi Cempoko keluar, Samudro pun bersikap biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa padanya. Karena sebenarnya racun api itu tidak berefek apapun kepada Samudro. Nogosari, apa yang harus aku lakukan ketika serigala tua itu kemari? Apa dia akan tahu kalau aku hanya berpura-pura, Nogosari? Samudro, mau dikasih yang enak-enak kok malah susah payah cari cara untuk menghindar. Bodoh sekali, sungguh bodoh kamu Samudro. Sudah Nogosari, jangan bercanda lagi. Cepat bantu aku pikirkan cara untuk mengatasi masalah malam ini. Kamu lanjutkan saja aktingmu Samudro. Si serigala tua itu pasti berpikir bahwa darah leluhur serigala sedang bertentangan dengan racun api milikmu. Kamu bilang saja bahwa energi darah leluhur belum stabil dan butuh beberapa hari lagi untuk menstabilkannya. Belum selesai obrolan Nogosari dan Samudro, tiba-tiba masuk Dayang Segawon bersama Cempoko
dengan langkah yang tergesa-gesa ke arah Joko Samudro. Waduh Lengger, Cah Bagus, mantuku Cah Bagus, kamu kenapa Le? Dayang Segawon berusaha mendekati Joko Samudro. Namun, begitu dia mencoba menyentuhnya, tangannya malah terbakar. Dayang Segawon pun melolong kepanasan. Segera, dia mengeluarkan kendi dari dalam kantongnya dan menuangkan air itu ke tangannya. Setelah luka bakar di tangannya disembuhkan, ia pun segera menyiramkan air Tirto Utomo ke arah tubuh Samudro. Melihat hal itu, Samudro pun berpura-pura tenang dan menahan racun api untuk kembali ke dalam tubuhnya. Syukurlah Le, kamu sudah stabil Le. Apa yang sebenarnya telah terjadi Lengger, Cah Bagus mantuku? Apa yang sebenarnya telah terjadi Le? Maaf Bopo, sepertinya darah leluhur belum mampu aku kendalikan sepenuhnya. Jadi dia bertentangan dengan racun api milikku Bopo. Mungkin butuh beberapa hari bagiku untuk menstabilkannya Bopo, agar racun api bisa bersanding dengan darah leluhur serigala Bopo. Mungkin benar apa katamu. Aku tidak terpikirkan hal seperti ini akan terjadi, karena kasus seperti ini belum pernah ada Le. Kalau begitu, kamu bersemedilah beberapa hari. Kamu stabilkan seluruh kekuatan dan energi tenaga dalammu agar lebih stabil dan tidak terjadi hal seperti ini lagi Le, Cah Bagus. Sebenarnya aku juga mau bersemedi awalnya Bopo, namun Nimas Cempoko tidak mengizinkannya. Dan tadi ketika aku dan Nimas Cempoko akan berhubungan, tiba-tiba racun api tidak terkendali Bopo. Weh. Benar begitu Tonduk Cahayu Cempoko? Itu Bopo. Aku tidak tahu kalau akan jadi begini Bopo. Aku malu Bopo. Sudah, tidak mengapa Nduk Cahayu. Bopo tahu apa yang kamu pikirkan Nduk. Bopo juga sudah tidak sabar ingin menggendong cucu Nduk. Samudro, Le, Cah Bagus, kamu ikutlah denganku. Kamu bersemedilah di ruanganku. Di situ energi bumi begitu melimpah Le. Aku yakin tidak sampai seminggu energimu sudah stabil dan kamu akan mudah kembali ke wujud manusiamu Le. Baik Bopo, terima kasih banyak Bopo. Mohon bimbingannya. Nimas Cempoko, maafkan Kakang. Bukan maksud Kakang untuk menghindarimu Nimas, namun keadaan yang membuat Kakang tak bisa menemanimu dulu sementara waktu. Tidak mengapa Kakang. Aku akan menunggu dengan setia sampai Kakang selesai bersemedi. Ayo Samudro, ikuti Bopo. Segera Samudra pun berjalan mengikuti langkah Dayang Segawon, yang tidak lain adalah ayah mertuanya sendiri. Setelah tiba di ruangan milik Dayang Segawon, Samudra pun dipersilahkan untuk menggunakan ruangan itu sampai Samudra menyelesaikan semedinya.
Lita bagus, pergunakan ruangan Bobo ini untuk bersemedi, Le. Energi di sini sangat berlimpah. Bobo yakin kamu akan cepat dalam penyempurnaan energi tenaga dalam yang bertabarakan antara darah leluhur teracun api. Bobo, bolehkah aku menemani Kakang Samudra bersemedi, Bobo? Cempoko berjanji tidak akan mengganggunya. Cempoko akan duduk di tempat yang jauh. Yang penting, aku bisa melihat keberadaan Kakang Samudra. Ya tidak boleh, Tondo. Kamu kan tahu, bersemedi itu butuh konsentrasi dan ketenangan. Kalau kamu di sini, meskipun kamu tidak mengganggunya, Samudra akan tidak bisa fokus, Nduk. Nanti malah bisa berbahaya bagi keselamatan Samudra. Tirta utama milik Bobo sudah tidak banyak lagi, Nduk. Kalau sampai racun api itu tidak terkendali lagi, Bobo tidak akan ada cara lagi untuk menenangkannya, Nduk. Benar apa kata Bobo nih, Mas Cempoko. Kamu tunggulah di luar ruangan ini saja, di depan pintu batu, agar kalau aku ada butuh bantuanmu, kamu bisa segera masuk dan membantuku nih, Mas. Baiklah, Kakang. Aku akan menunggu di depan pintu. Kakang berusahalah. Jangan lama-lama ya, Kakang. Segera, Cempoko segera maju dan memeluk tubuh Samudra. Dan tidak lupa, dia pun menciumi pipi Samudra yang kini masih berwujud seekor serigala. Setelah Dayang Segawon dan Cempoko keluar, legalah hati Samudra. Segera ia pun memanggil Nogosari untuk membantunya berpikir agar terlepas dari masalah ini. Nogosari, keluarlah dari dalam tubuhku dan bantu aku mencari cara untuk keluar dari masalah ini, Nogosari. Baiklah Samudra, sekarang segera kamu bersemedi. Berikan aku sedikit tenaga dalammu dan arahkan ke tempatku bersemayam. Aku akan pergunakan tenaga dalammu untuk menambah kekuatan fisikku agar aku bisa keluar dengan bebas. Aku merasa tulang naga itu berada tepat di bawah kakimu, Samudra. Pantas saja energi di dalam ruangan ini begitu kental. Baiklah Nogosari, semoga apa yang kamu katakan itu benar, Nogosari. Segera Samudra pun bersemedi dan memusatkan energi tenaga dalamnya untuk diarahkan ke dalam alam bawah sadarnya. Bersamaan dengan itu, Samudra pun juga mengikat darah leluhur serigala dari aliran darahnya dan mengarahkannya ke dalam alam bawah sadarnya, lalu mengurungnya di sana. Kini tubuh Joko Samudra telah kembali ke wujud aslinya semula. Nogosari, kamu ambillah secukupnya tenaga dalamku. Jangan berlebihan. Jangan kamu kuras habis tenaga dalamku. Bisa-bisa aku nanti menjadi lumpuh. Kamu tenang saja Samudra, aku hanya mengambilnya sedikit saja kok. Segera Nogosari pun menyerap tenaga dalam milik Samudra dan mulai bersiap untuk keluar dari dalam tubuh Samudra. Terlihat kini kening Samudra bercahaya dan keluarlah seekor naga berwarna emas dari dalam kening Samudra. Ular naga itu begitu elegan, namun ukurannya tidaklah terlalu besar. Mungkin hanya seukuran paha pria dewasa. Samudra, segera keluarkan pedang naga hitam dan tancapkanlah ke dalam tanah. Aku akan membuat tulang naga itu keluar dari dalam tanah. Tidak perlu menunggu perintah kedua. Joko Samudra pun segera mengeluarkan pedang naga hitam.
Setelah pedang naga hitam itu ditancapkan ke dalam tanah, tiba-tiba muncul bayangan seekor naga berwarna putih dan melilit pedang hitam tersebut. Sembah saya, Sahyang Nogosari Agung Sedayu. Kamu Naga Bumi Nayantaka. Benarkah itu kamu Naga Bumi? Benar Sinuwun, saya Naga Bumi Nayantaka. Kenapa kamu bisa ada di sini Nayantaka? Ampun Paduka, apakah Paduka masih ingat kejadian ratusan tahun yang lalu ketika bangsa naga kita dalam masa kejayaannya? Kita bersepuluh bangsawan naga bersama para dewa berperang melawan bangsa iblis raksasa Paduka. Ketika itu hamba sangat ingat sekali untuk melindungi kami yang sudah terluka. Gusti Paduka mengorbankan diri Paduka sendiri untuk membiarkan kami menyelamatkan diri. Gusti Paduka melilit tubuh raksasa milik Buto Jayabroto. Dan kami pun melihat dengan mata kepala kami sendiri Paduka. Tubuh Paduka digigit dan dimakan. Tubuh Paduka dipotong-potong dengan gigi tajam mereka. Kami sungguh tidak tega meninggalkan Paduka. Lalu kami pun memutuskan untuk kembali ke medan perang dan berusaha untuk menyelamatkan Paduka. Namun dengan sekali hempasan kami semua terhempas dan terpisah dengan jarak yang sangat jauh Paduka, dan tidak berdaya lagi. Entah bagaimana dengan keadaan kesembilan saudara-saudara yang lain, saya pun tidak mengetahuinya Paduka, karena saya sendiri terluka parah Paduka. Ketika itu hamba pun bersembunyi dan bersemedi di dalam gua ini. Namun pada akhirnya aku pun tak mampu bertahan lagi, dan hanya sisa kesadaran ini saja yang tersisa Paduka. Dan hamba pun telah merasa bahwa aku tidak akan bertahan lama lagi Paduka. Sebelum sisa-sisa kesadaranku benar-benar hilang, izinkan aku menyatu dengan tubuhmu Paduka, agar bisa memulihkan tenagamu meskipun hanya sedikit. Nayantaka, masuklah ke dalam tubuh pemuda itu, bersemayamlah di sana. Kamu akan bisa bertahan lebih lama lagi. Aku hanya butuh rangkamu saja saat ini, agar tubuhku bisa kembali meski hanya setengahnya atau seperempatnya saja. Tapi itu sudah lebih dari cukup untuk berurusan dengan siluman-siluman serigala rendahan itu. Maaf Paduka, maaf beribu maaf. Kita bangsa naga tak pernah tunduk kepada bangsa manusia. Apa Paduka yakin dan percaya kepada manusia itu Paduka? Kamu masuklah saja dulu dan lihat apa yang ada di dalam tubuh anak itu. Ciumlah aroma darahnya, baru kamu nanti berkomentar. Maaf Paduka, hamba belum mengerti maksud Paduka. Masuklah saja dulu, nanti baru kamu akan tahu apa yang aku maksud. Baiklah Paduka, karena Paduka begitu yakin, aku akan mengikuti titah Paduka. Samudra, bukalah kesadaranmu. Izinkan Nayantaka memasuki tubuhmu dan biarkan dia mengikat kontrak padamu. Suatu saat, dia akan sangat berguna bagimu. Baiklah Nogosari, demi kamu, aku izinkan dia bersemayam dalam tubuhku. Meskipun sebenarnya aku sangat tidak nyaman. Aku takut nanti jadi berisik Nogosari. Mendengar perkataan Joko Samudro, Naga Bumi Nayantaka sebenarnya tidak begitu senang. Seharusnya sangat bangga bagi manusia ketika mengikat kontrak dengan bangsa naga. Karena bagi bangsa naga, umat manusia hanyalah kasta terendah. Namun
karena ini adalah perintah dari tuannya Nogosari. Noyon Toko pun tak berani berkomentar. Samudro, kamu ikatlah kontrak dengan naga bumi. Dia begitu ahli dalam mencari herbal-herbal obat untuk meningkatkan energi tenaga dalam. Dan dia juga ahli dalam mencari logam mulia. Kelak, ketika kamu akan membangun istanamu sendiri, maka seluruh istanamu bisa kamu buat dengan seluruh bangunannya terbuat dengan emas murni. Benarkah itu Nogosari? Benar, aku tidak akan membohongimu, Samudro. Sekarang, kamu tunggulah. Butuh sekitar 2 atau 3 hari bagiku untuk menyatu dengan rangka tulang Nogo Bumi Noyon Toko. Setelah aku selesai, baru kita hadapi siluman-siluman serigala rendahan itu, Samudro. Singkat cerita, Joko Samudro pun segera mengikat perjanjian kontrak kepada Nogo Bumi Noyon Toko. Dan Nogosari pun segera masuk ke dalam tanah untuk mencari keberadaan tulang-tulang milik Nogo Bumi Noyon Toko. Nogosari berniat untuk menyatu dengan rangka milik naga Bumi Noyon Toko. Terima kasih, alhamdulillah saya ucapkan kepada semua teman-teman channel Garuda Perang Official yang sudah setia menonton video ini sampai akhir ya. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru hadir. Diharapkan supaya teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Garuda Perang Official. Dan bagi teman-teman yang punya ide untuk kelanjutan episodenya seperti apa, boleh tambahkan di kolom komentar ya teman-teman ya. Atau boleh juga teman-teman kirimkan di WA saya yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.